Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Sue Suner sedang menempel di sisi Gu Suner saat ini, dan napasnya terus melemah. Pada saat ini, dia hanya menggunakan suara lemah untuk menelepon Gu Suner. Di kota Roh Kudus, kamu melepaskan kesempatan untuk mewarisi warisan. Ikatan di antara kami benar-benar berakhir pada saat itu, dan kami masing-masing memulai jalan kami sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Sue Suner tampaknya telah melakukannya, kembali ke pikirannya. Dalam adegan di kota Roh Kudus itu, jika bukan karena pencapaian Gu Suner dan Murong Qingcheng, dia tidak akan pernah mencapai posisi dewa pertarungan. Gu Suner menyerah dan mewarisi kekuatan ini, tetapi juga tidak memiliki kewajiban untuk mengambil tanggung jawab ini. Jadi saat ini, nada suara Sue Suner sedikit lebih memohon dan penuh harapan. Dia menyadari kondisi fisiknya, Sue Sen telah membayar harga yang mahal tetapi tidak membaik sama sekali. Dia jelas tahu bahwa waktunya hampir habis. Awalnya, saya tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Anda melakukan apapun, dan dari situasi saat ini, saya seharusnya tidak membiarkan Anda memukul batu dengan telur. Sue Suner meringkuk di samping Gu Suner, dan wajahnya menjadi lebih dan lebih jelek. Sebagai dewa pertempuran, dia jelas tahu betapa menakutkan barisan di sekitar Si Muyu saat ini. Lebih dari setengah dewa pertempuran di benua penciptaan sudah berdiri di sisi Si Muyu. Ditambah dengan dukungan dari kekuatan besar di benua penciptaan yang tidak tahu harganya, dapat dikatakan bahwa Si Muyu telah menjadi juru bicara untuk semua orang di benua penciptaan. Hal yang paling masuk akal untuk dilakukan saat ini adalah menjadi bijaksana dan melindungi diri sendiri, baik untuk menyatakan dukungan Anda atau untuk mengungkapkan oposisi Anda secara terbuka. Setidaknya, Si Muyu seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap kelompok orang ini. Si Muyu bukan orang jahat, tapi dia jelas bukan orang baik. Dia berjudi, membuat pertaruhan besar dengan masa depan semua orang di seluruh benua penciptaan. Jika taruhannya benar, maka seluruh benua penciptaan akan memiliki masa depan yang cerah. Jika taruhannya kalah, seluruh benua penciptaan dan bahkan seluruh dunia akan berantakan. Namun, setidaknya dari sudut pandang paviliun gelap atau sudut pandang guru, mempertahankan status quo adalah hasil terbaik. Sue Suner terbatuk, dan kemudian berkata, saya tahu bahwa Anda tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan di benua penciptaan. Tapi setidaknya, sebelum Master Paviliun Gelap berikutnya tumbuh, saya harap Anda bisa merawat Paviliun Gelap sehingga Paviliun Gelap dapat dipertahankan. Ketika Gu Suner mendengar kalimat ini, ada sedikit keraguan di matanya. Pada saat ini, dia secara alami menyadari situasi saat ini. Tetapi jika dia benar-benar setuju dengan Sue Suner dengan mudah, maka untuk janji ini, dia tidak akan lagi memiliki kebebasan mulai sekarang. Untuk sebuah komitmen, Anda selalu perlu mengambil banyak hal, dan bahkan mengorbankan banyak hal Anda sendiri. Gu Suner tersedak sejenak tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya ragu-ragu dan berkata, maaf, saya setuju untuk mengurus Paviliun Gelap, tapi... Sebelum Gu Suner selesai berbicara, dia disela oleh Sue Suner, yang bergumam, sekarang Si Muyu telah mengumumkan pembentukan pengadilan suci penciptaan, seluruh benua akan mendengar angin dan menyerah. Pasti akan ada pilihan untuk tetap netral. Dan kabinet gelap, sebagai kekuatan terakhir, harus berdiri di posisi oposisi. Saya tidak memaksa Anda untuk melakukan apapun, saya hanya berharap Anda mengikuti kata hati Anda sendiri. Setelah Sue Suner selesai mengatakan ini, dia kemudian melirik Ding Feng di paviliun gelap tidak jauh. Luo Tong dan orang kuat lainnya di paviliun gelap berkata, paviliun gelap sekarang telah berhasil dibentuk, bahkan jika paviliun gelap dia benar-benar hancur berkeping-keping dalam pertempuran ini. Tetapi warisan dan ide-ide dari paviliun gelap akan berlanjut dari generasi ke generasi. Jika, pada akhirnya, Anda harus melindunginya, selama dia masih hidup, maka paviliun gelap akan berseri-seri lagi, vitalitas. Pada saat ini, ekspresi Ding Feng dan Luo Tong juga berubah, tetapi mereka juga mengerti apa yang dimaksud Sue Suner. Sesosok secara bertahap muncul di pikiranku, jika itu dia, mungkin itu benar-benar bisa menghidupkan kembali paviliun gelap. Dan Sue Suner berkata kepada Su Tianyu dan Yan hanya setelah menginstruksikan Ding Feng dan Luo Tong, kamu berasal dari dunia luar, aku tidak berharap kamu berdiri di posisi benua penciptaan dan melindungi semua orang di benua penciptaan. Tapi, saya harap Anda dapat memberitahu beberapa orang apa yang Anda ketahui, dan bagaimana melakukannya terserah mereka. Nasib seluruh benua harus ditentukan oleh orang-orang di benua itu.
Dan Su Tianyu memandang Sue Suner yang semakin lemah dan mengangguk, meskipun mereka juga sangat ingin kembali ke dunia mereka sendiri. Mereka juga tidak ingin orang-orang di benua ini jatuh ke dalam kesulitan. Kebaikan paviliun gelap kepada mereka telah lama terbayar, dan apa yang mereka lakukan sekarang hanyalah mengikuti pikiran batin mereka. Dan setelah menginstruksikan semua orang, saat ini Sue Suner hampir mengandalkan tubuh Gu Suner, dan ada sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan di wajah cantik itu. Lagi pula, waktu yang diberikan Tuhan kepadanya masih terlalu singkat. Jika waktunya bisa lebih lama, maka dunia yang lebih baik dapat diciptakan untuknya. Perlahan menekan fluktuasi di hatinya, Sue Suner secara bertahap meringkuk ke sisi Gu Suner dan berkata, maafkan saya karena tidak dapat memberi Anda waktu lebih lama untuk mempertimbangkan. Anda dan saya memiliki hal yang sama, asal kecocokan di antara kita. Tingkatnya bisa mencapai lebih dari 80%, jadi saya akan memberitahu Anda kekuatan yang tersisa dan semua yang telah saya lakukan. Jika Anda merasa dapat berdiri dan menonton, maka Anda dapat berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan terus berjalan dengan caramu sendiri. Jika menurutmu semua ini sepadan dengan usahamu, maka tolong bantu aku mencapai apa yang belum aku capai sampai dia dewasa. Sue Suner meringkuk di sisi Gu Suner, dan energi emas mengalir ke tubuh Gu Suner sedikit demi sedikit dari sisi Sue Suner. Kekuatan mereka sangat cocok, tanpa perbedaan sedikit pun. Namun, dengan munculnya energi emas, tubuh Sue Suner berangsur-angsur menghilang, dan dalam pikiran Gu Suner, sesuatu yang baru perlahan muncul. Hal-hal ini adalah bagian dari ingatan Sue Suner, dan informasi ini mencakup banyak hal, termasuk banyak aspek. Yang paling penting adalah bahwa fluktuasi Douqi pada tubuh Gu Suner juga mulai berubah pada saat ini. Fluktuasi besar Douqi menyebar seperti air pasang, dan telah mencapai ketinggian baru hanya dalam sekejap. Ketika tubuh Sue Suner benar-benar menghilang di dunia ini, kekuatan Gu Suner juga melonjak ke puncak Immortal Supreme. Langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan langit di atas seluruh paviliun yang gelap juga memancarkan suasana yang mengerikan. Pada saat ini, Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut ketika dia melihat Suner tidak jauh, karena saat ini Douqi tubuhnya juga meningkat tanpa sadar. Xiao Yan sendiri menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dalam situasi saat ini, hanya kekuatan Suner yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Xiao Yan dan Suner berlatih seni Liuli menghubungkan jantung, dan keduanya telah lama selaras satu sama lain. Dan melalui Liuli Linking Heart Art, kekuatan kedua orang itu juga telah mencapai pertumbuhan yang sinkron. Oleh karena itu, ketika kekuatan Suner meningkat, kekuatannya juga meningkat sedikit demi sedikit. Namun, merasakan kekuatan yang meningkat di tubuhnya, mulut Xiao Yan juga memiliki sedikit kepahitan. Melihat Sue Suner yang menghilang di samping Suner, Xiao Yan juga samar-samar memahami sesuatu, dan justru karena dia tahu sumber kekuatan ini, Xiao Yan merasa lebih pahit. Kekuatan seseorang meningkat, tetapi orang lain harus membayar dengan nyawa mereka sebagai harganya. Kekuatan yang ditukar dengan cara ini tidak membawa kegembiraan bagi Xiao Yan, tetapi penghinaan. Hanya saja inisiatif sekarang terletak pada Suner, dan Suner tidak akan menolak kekuatan ini, dan tidak mungkin untuk menolak kekuatan ini. Bagaimanapun, pada saat ini, kekuatan telah menjadi bagian yang sangat penting. Pada saat ini, di paviliun gelap, seseorang yang menonton adegan ini juga mengungkapkan sedikit kejutan. Adegan ini benar-benar terlalu aneh, benar-benar di luar pemahaman mereka. Namun, pada saat ini, banyak orang tidak bisa menahan napas, karena mereka jelas merasakan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Suner. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemaksaan yang terselubung di bagian langit dan bumi ini akhirnya perlahan menghilang, dan Gu Suner, yang telah menutup matanya, secara bertahap membuka matanya. Hanya saja Sue Suner, yang telah berbaring di sampingnya sepanjang waktu, telah menghilang di seluruh benua, bahkan tidak ada jejak kekuatan jiwa yang tersisa. Mata Gu Suner juga memiliki sentuhan tekad, dan keraguan sebelumnya secara bertahap menghilang, digantikan oleh semacam tekad, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mendorong kekuatan itu kepada orang lain, dan pada saat yang sama dia bisa mendorong sebagian besar tanggung jawab kepada orang lain. Tetap di samping dan perhatikan, semuanya akan dibawa oleh orang lain. Namun, pada saat ini, dia secara bertahap memahami bahwa beberapa tanggung jawab tidak dapat dihindari sama sekali. Ini mungkin disebut takdir, tetapi Gu Suner merasa bahwa itu adalah hatinya.
Hati Anda akan berubah dengan berbagai perubahan eksternal. Ketika roda raksasa waktu berputar, tidak ada yang bisa lolos dari pusaran besar ini. Ini adalah tanggung jawab seseorang, tidak ada jalan keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, sebelum generasi Master Pavilion yang mulia leluhur berhasil sebagai Master Pavilion Gelap, saya akan mengambil alih sebagai Master Pavilion dari Pavilion Gelap. Atas nama Master Pavilion bertindak dari Pavilion Gelap, saya memanggil pada semua orang di benua penciptaan yang bersedia melindungi sebidang tanah ini. Sebulan kemudian, dewa tertinggi dari daratan akan berkumpul di pantai Laut Cina Timur untuk membuat keputusan tentang keselamatan benua penciptaan. Mata Gu Suner agak acuh tak acuh. Selama ini, dia telah memilih untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya sendiri, dan membiarkan orang lain mengambil tanggung jawab ini dari dirinya sendiri. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan, dia harus melakukan apa yang tidak dilakukan Sue Suner. Sue Suner telah membuka jalan untuknya, jadi dia harus mengambil tindakan untuk orang itu. Meskipun dia tahu bahwa jalan ini penuh dengan bahaya dan memiliki banyak kesulitan, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan selain bergerak maju. Ketika Gu Suner mengucapkan kata-kata ini, banyak orang di pavilion gelap tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Apa yang terjadi di sini? Namun, segera beberapa orang secara bertahap beradaptasi dengannya. Bagaimanapun, Gu Suner di depannya persis sama dengan Master Pavilion Gelap sebelumnya. Meskipun Gu Suner dan Sue Suner memiliki banyak gaya yang berbeda saat ini tidak mempengaruhi kekaguman dan rasa hormat mereka, sama sekali. Apakah itu Sue Suner atau Gu Suner, Master Pavilion dari Pavilion Gelap tidak pernah meninggalkan mereka, dan hati menjaga seluruh benua tidak terpengaruh sedikit pun. Di kejauhan, Xiao Yan menatap Gu Suner dan hanya bisa menghela nafas pelan. Namun, Xiao Yan sudah memprediksi hasil ini sejak lama. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Di balik kekuatan yang diwariskan dengan cepat ini, masih ada banyak tanggung jawab yang perlu diwariskan, yang tidak dapat dihindari. Dan Xiao Yan memandang Suner di kejauhan tanpa keluhan sedikit pun, apalagi kesalahan sekecil apapun. Selama ini, Suner telah berdiri di belakangnya diam-diam, berdiri di sampingnya untuk menopang dirinya sendiri, menyembunyikan semua cahaya. Tapi ini tidak berarti bahwa Suner tidak baik. Ketika dia benar-benar memutuskan untuk melakukan sesuatu, bahkan Xiao Yan tidak berpikir dia bisa melakukan lebih baik daripada Suner. Hanya saja apa yang harus dilakukan Suner kali ini terlalu sulit. Sekarang si Muyu telah menguasai lebih dari setengah kekuatan pertempuran tingkat dewa di benua penciptaan, dan dia memiliki beberapa kekuatan super yang mengikutinya. Segera setelah pembentukan pengadilan suci penciptaan, semuanya menunjukkan bahwa membuka jalan dari benua penciptaan ke dunia luar telah menjadi hal yang tidak dapat diubah. Apa pentingnya Suner melakukan ini? Xiao Yan tidak tahu, tapi tidak peduli apa, selama Suner ingin melakukannya, Xiao Yan akan tetap mendukung Suner pada akhirnya, bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Namun, setelah sebulan, masih belum diketahui berapa banyak pantai Laut Cina Timur yang dapat dikumpulkan, dan berapa banyak orang yang dapat membuat pilihan bijak ketika kali ini terkait dengan hidup dan mati seluruh benua. Di aula yang gelap, Suner hampir menjadi pemilik baru pavilion gelap dengan cara tercepat. Ada banyak pengaturan sebelum Sue Suner meninggal, yang membuat Suner tidak terlalu frustrasi. Namun, berita lain juga datang ke pavilion gelap di pavilion gelap, Tian Sui, yang menempati tempat kedua dalam daftar Tian Sui, juga dibawa pergi oleh si Muyu. Ini hampir merupakan bencana yang menghancurkan bagi pavilion gelap. Dalam satu hari, dua orang paling kuat di pavilion gelap kehilangan efektivitas tempur mereka, yang membuat kekuatan pencegah dari pavilion gelap turun ke puncak dalam sekejap. Gelombang keputusasaan menyelimuti benua penciptaan. Apa yang terjadi di pavilion gelap, hampir seperti air pasang, menyebar ke seluruh benua ciptaan. Sekelompok orang yang dipimpin oleh si Muyu membentuk pengadilan suci penciptaan, dan orang-orang yang dipimpin oleh Angge mulai bersiap untuk berkumpul di pantai Laut Cina Timur. Seluruh benua penciptaan melonjak, dan setiap orang harus membuat pilihan pada saat ini. Momen, pavilion gelap. Suner berdiri di sana, melihat ke kejauhan, matanya sedikit bingung. Meskipun dia telah berjanji untuk mewarisi posisi Master Pavilion Gelap, dia benar-benar merasa sangat tertekan di waktu berikutnya. Ini hampir buntu. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mencegah si Muyu membuka jalan dari benua penciptaan ke dunia luar. Namun, ada beberapa hal,
Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin berhasil, mereka tetap membutuhkan seseorang untuk melakukannya, dan hal-hal ini berada di luar kendalinya. Meski jalan ini penuh duri dan kesulitan. Pada saat ini, tidak jauh dari Suner, berdiri sebuah sosok, dan sosok itu secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan memandang Suner dan tidak tahu harus berkata apa, apakah akan menghentikan atau mendukung apa yang dilakukan Suner. Hanya saja karena Suner telah memilih, Xiao Yan akan mendukungnya terlepas dari segalanya. Setelah waktu yang lama, Suner berkata, "Maaf, saudara Xiao Yan, Suner egois. Saya tahu bahwa masalah ini penuh dengan bahaya, tetapi masih menerimanya." Melihat Suner mengambil inisiatif untuk berbicara, Xiao Yan memaksakan senyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf padaku, karena sudah diputuskan, ayo lakukan. Selama kita melakukan yang terbaik, sukses atau kegagalan tidak lagi penting." Setelah Suner mendengar penghiburan Xiao Yan, dia tersenyum dan berkata, "Jangan tanya kakak Xiao Yan mengapa dia melakukan ini. Sebenarnya, kita mungkin punya pilihan yang lebih baik." Hati Xiao Yan bergetar, memang, Suner jelas punya pilihan yang lebih baik. Selama mereka mau, mereka dapat sepenuhnya mengabaikannya, dan itu tidak berarti apa-apa bagi mereka jika mereka tidak dapat membuka jalan ke dunia luar. Xiao Yan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu punya rencana. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya lagi. Tapi aku akan selalu berdiri di sisimu." Suner menunjukkan sedikit kebanggaan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, "Sekarang saya baru saja mewarisi posisi Master Pavilion dari Pavilion Gelap, dan ada banyak hal yang harus dihadapi. Saya juga harus mempersiapkan pertemuan persiapan di pantai Laut Cina Timur. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk menemani saudara Xiao Yan. Kita masih punya waktu sebulan, dan saudara Xiao Yan harus kembali ke Tianfu dulu." Suner menatap Xiao Yan, ragu-ragu sejenak dan mengucapkan kalimat ini. Bahkan jika Xiao Yan enggan untuk pergi, Sun Er masih membuat keputusan seperti itu. Xiao Yan memiliki urusan sendiri yang harus dilakukan. Ini adalah bulan terakhir dari hal-hal yang tenang. Setelah sebulan, perselisihan akan muncul. Sama sekali tidak mungkin untuk menjadi santai lagi, dan bahkan hidup saya sendiri mungkin hilang. Aku akan tinggal bersamamu. Seharusnya tidak ada yang salah dengan Tianfu. Apalagi setelah melalui insiden itu, setidaknya dalam waktu singkat tidak ada yang harus merepotkan Tianfu. Xiao Yan berpikir bahwa Suner mengkhawatirkan Tianfu, jadi dia membiarkan Xiao Yan kembali. Jadi dia menolak tanpa ragu-ragu. Xiao Yan tahu tujuan Pavilion Gelap, tetapi dia tidak curiga bahwa akan ada orang di Pavilion Gelap yang akan merugikan Suner, tetapi selalu lebih baik untuk tinggal di sini dan membantu Suner kembali ke Pavilion Gelap. Setelah Suner mendengar kata-kata Xiao Yan, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Saya bisa menangani masalah Pavilion Gelap sendiri." Saudara Xiao Yan tidak beristirahat ketika dia kembali ke Tianfu, apakah itu untuk saya atau untuk kegelapan, Pavilion, tolong saudara Xiao Yan untuk melindunginya selama bulan ini. Setelah Suner selesai mengucapkan kata-kata ini, dia datang ke sisi Xiao Yan, dan sepasang bibir merah langsung tercetak di bibir Xiao Yan. Xiao Yan juga merasa sedikit kosong di benaknya saat ini, tetapi tentu saja dia tidak akan menolak inisiatif ini. Mereka berdua melanjutkan untuk waktu yang lama sebelum mereka berhenti. Ketika Xiao Yan bereaksi, Suner sudah menghilang ke bidang penglihatan Xiao Yan. Suner menghilang dari pandangan Xiao Yan, tetapi masih ada sedikit kehangatan di bibirnya, dan masih ada sedikit aroma di udara, yang menggerakkan hati Xiao Yan saat ini. Xiao Yan tidak mengejar Suner, karena Suner memintanya untuk kembali ke Tianfu, dan sikapnya masih sangat ditentukan, maka Xiao Yan tidak perlu lagi tinggal di sini. Terlebih lagi, Xiao Yan juga harus memikirkan beberapa hal keluar. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi sosok dan terbang menuju Tianfuzi. Maaf, aku pengecut, aku mundur. Aku tidak bisa seperti pejuang, membakar hidupku untuk bertarung sampai saat terakhir. Aku takut mati, takut mati, takut mati lagi, takut mati menjadi yang paling dekat dengan diriku lagi. Orang-orang dipisahkan oleh Yin dan Yang. Di gunung tertentu, dua orang sedang duduk, dan keduanya meringkuk bersama, dan di depan mereka ada matahari terbenam. Pada saat ini, di bawah sinar matahari, matahari terbenam sangat indah, tetapi di balik keindahan ini mengungkapkan kesedihan yang tak terbatas.
Daripada menjadi pahlawan di pusat perhatian, aku lebih suka hidup setiap hari penuh ketidakjelasan. Bahkan di mata orang lain, betapa tak tertahankannya aku. Bahkan jika mereka dibenci dan dibenci, aku hanya ingin melakukan apa yang aku mau. Melawan Tuhan bukan berarti pengorbanan tanpa batas. Menjaga mereka adalah cinta, bukan menjaga adalah kewajiban. Melihat matahari terbenam di depannya, mata Xiao Ya menjadi lebih bingung, dan dia mengucapkan kalimat ini dengan sedikit kelemahan. Menghadapi dewa pertempuran digital yang dipimpin oleh Si Muyu, dia akhirnya memilih untuk mundur dan menyerahkan Tian Sui-nya. Mungkin mengandalkan kekuatannya yang kuat dan membakar hidupnya sendiri dapat membuat Si Muyu mundur. Tapi dia tidak melakukannya, dan dia tidak mau melakukannya. Belum lagi Si Muyu sendiri memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi langit dan bumi. Hanya dua dewa pertempuran keluarga Yao dan keluarga Jiagu yang telah memberikan banyak tekanan padanya. Orang-orang yang ingin dia lindungi telah tumbuh dewasa, dan kekuatan tidak begitu penting lagi baginya. Dia tidak ingin menjadi pahlawan yang melindungi dunia, dia hanya ingin diam-diam melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak memiliki hati yang besar dan dapat menampung semua orang di seluruh benua. Pada saat ini, Lan Bin merasakan kelemahan Xiao Ya dan tidak banyak bicara. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun Si Muyu tidak mencarinya saat ini, dia jelas tahu bahwa cepat atau lambat, Si Muyu akan mencarinya. Pada saat itu, dia juga harus memutuskan nasib tubuhnya. Serahkan, atau cobalah yang terbaik untuk melindungi api surgawi ini. Namun, semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah melindungi semua orang di sekitar Anda. Ini sudah cukup. Ketika dia mengambil Xiao Ya dari Yao Lingyun, dia sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan. Di kejauhan, matahari terbenam secara bertahap jatuh, dan malam akan datang. Di suatu tempat, Gu Xuantong berdiri di sini dengan tangan di belakang, dan dia bisa melihat ke bawah ke seluruh paviliun gelap dari sini. Tetapi paviliun gelap saat ini telah dihancurkan dalam bencana barusan, dan loteng besar dihancurkan dalam sekejap. Awalnya berpikir bahwa mencapai ketinggian saat ini memiliki kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi perubahan situasi pertempuran, tetapi saat ini dia menyadari bahwa dia salah. Kecuali dia benar-benar menembus lapisan penghalang itu, dia hanya akan menjadi semut di mata orang lain. Saat bencana melanda, dia masih merasa tidak berdaya. Sekali lagi, saya merasa tidak berdaya menghadapi hal seperti itu. Pada saat ini, sesosok berjalan dari kejauhan, datang ke sisi Gu Xuantong, dan menemaninya untuk melihat paviliun gelap di depannya. Berita itu telah dikonfirmasi, klan kuno telah sepenuhnya jatuh ke pengadilan suci penciptaan. Dua dewa yang bertarung dari klan kuno juga dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan berdiri dalam antrean, dan justru karena tindakan mereka itulah Xiao Ya kalah. Langit itu. Lebih dari 60% api langit dan air langit telah jatuh ke tangan Si Muyu. Ningjing berdiri di samping Gu Xuantong dengan tatapan bingung di matanya. Kecepatan Si Muyu benar-benar terlalu cepat. 45 tahun yang lalu, ketika semua orang mencari cara untuk menembus batas dan menjadi diri sendiri, Si Muyu telah mengarahkan pandangannya pada semua dewa yang bertarung. Selama dewa perang terintegrasi ke dalam faksi sendiri, maka kecuali seseorang menjadi dewa baru, tidak ada yang akan berubah sama sekali. Gu Xuantong tidak terkejut mendengar kata-kata Ningjing. Dia sudah mendengar tentang berita ini, tetapi dia hanya meminta Ningjing untuk membantu mengkonfirmasinya. Buka jalan dari benua penciptaan ke dunia lain. Dari apa yang kita ketahui sejauh ini ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mengarah ke pesawat yang lebih lemah. Di pesawat ini, kita akan memasuki dunia semacam itu. Dia akan menderita malapetaka. Yang lebih ringan mungkin hanya terluka sedikit, tetapi yang lebih serius mungkin kehilangan nyawanya. Gu Xuantong melihat ke kejauhan dengan sedikit ketidakberdayaan. Secara komparatif, yang lain adalah memasuki eksistensi yang lebih kuat. Pada saat itu, semuanya harus dimulai dari awal, mulai dari level terendah, dan semuanya baru permulaan. Sama seperti kita datang ke dunia ini. Juru lelang, mungkin kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi IQ-nya pasti kelas 1. Gu Xuantong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hanya ini, mungkin masih bagus. Lagi pula, Anda dapat memilih untuk pergi atau tidak. Yang paling menakutkan adalah ketika kita melewati benua penciptaan ke benua yang lebih kuat, tempat, akan ada juga Anda dapat mengambil kesempatan untuk memasuki dunia kita. Bukan hal yang baik bagi seseorang yang jauh melampaui Tuhan untuk datang ke dunia kita. Gu Xuantong tidak tahu seperti apa dunia di luar lorong itu.
Namun, ketidaktahuan semacam ini dapat menyebabkan bencana saat membangkitkan niat baik seseorang. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Setelah penciptaan pengadilan suci penciptaan, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Apa yang akan kamu lakukan pada waktu itu? Ketenangan memandang Gu Xuantong dengan sedikit khawatir. Memiliki banyak jenis Tiansui, Gu Xuantong hampir menjadi target utama pengadilan suci penciptaan. Tidak peduli aspek mana yang dia pertimbangkan, dia tidak ingin Gu Xuantong dilahirkan. Bahkan jika Anda menyerahkan Tiansui Anda secara langsung, mari kita hadapi hal yang tidak diketahui itu bersama-sama. Mata Gu Xuantong memancarkan sedikit kebingungan, dan kemudian dia berkata dengan sedikit kedinginan, jika pendekatan mereka sedikit lebih ramah, mungkin saya akan dengan enggan menyerahkan Tiansui. Lagi pula, saya juga agak tertarik untuk meninggalkan benua ini. Namun, cara mereka terlalu kasar, aku sangat kesal sekarang. Apalagi, kita bukannya tanpa kesempatan. Bagaimanapun, hati orang bisa berubah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa selalu menjaga hati aslinya dari awal hingga akhir. Petik 2. Ketenangan memandang Gu Xuantong dan menghela nafas, lalu berkata, benarkah? Tetapi jika hanya kamu, itu tidak akan mengubah apapun. Gu Xuantong tidak banyak bicara, dan berbalik dan berjalan kembali, ini usaha manusia. Aku akan pergi melihat Mei Fair dulu. Melihat Gu Xuantong yang pergi ada sedikit kekhawatiran di mata yang tenang, kadang-kadang, keras kepala harus membayar harga hidup. Benua penciptaan, keluarga Murong. Murong Qingfeng memandang Bai Xue di depannya dengan sedikit kejutan. Setelah kehancuran Tianfu, sejumlah besar orang mengalir ke keluarga Bai, dan Bai Xue seharusnya membantu saudaranya saat ini. Yup, tapi kenapa di sini? Namun, penampilan Bai Xue lah yang membuat Murong Qingfeng merasa sedikit lebih baik. Saat ini, memiliki seseorang untuk menemaninya adalah hal yang benar-benar menyenangkan. Pada saat ini, Bai Xue dari Bridge, mengenakan gaun putih panjang berkibar, tersenyum dan berkata, selamat datang kembali. Di masa lalu, berita kematian Murong Qingfeng datang kembali, membuatnya hampir putus asa. Semuanya benar-benar diletakkan pada saat itu, dan ketika saya melihat Murong Qingfeng lagi, saya merasa tidak ada yang penting lagi. Murong Qingfeng mengangguk dan berkata, ya, aku kembali. Murong Qingfeng memandang Bai dan berkata dengan sedikit senyum, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan kembali? Bai masih datang ke sisi Murong Qingfeng, mengambil inisiatif untuk memegang lengan Murong Qingfeng dan berkata, ikutlah denganku. Waktu seperti itu mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Mencium aroma gadis di sampingnya, Murong Qingfeng tidak menolak. Mungkin, seperti yang masih dikatakan Bai, ini adalah kali terakhir mereka. Dalam perang yang akan datang ini, apapun yang terjadi, itu tidak mengejutkan. Namun, apakah Anda benar-benar memutuskan? Dalam pertempuran makam darah, seluruh keluarga Murong telah hancur total. Mengumpulkan sumber daya dari seluruh keluarga Murong benar-benar memungkinkan Anda untuk menerobos ke alam itu. Namun, itu dianggap sebagai jadi apa, masih sulit bagimu untuk mengubah apapun sendiri. Bai masih memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Tujuan Murong Qingfeng kembali ke keluarga Murong sangat jelas. Ini adalah jalan untuk menjadi dewa. Hanya dengan melangkah ke dewa pertempuran Anda dapat memiliki pengaruh tertentu. Hanya saja jalan ini terlalu sulit, dan bahkan kesuksesan Murong Qingfeng tidak akan mengubah apapun. Murong Qingfeng tidak menjawab apa yang Bai diam. Semua orang tahu ini. Mungkin ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tapi itu juga tempat yang dia jaga dengan hidupnya. Sebagai saudara, aku tidak bisa berbuat banyak untuknya. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak ingin benua ini dihancurkan. Jadi, meskipun ada beberapa hal, bahkan jika kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya. Kota Roh Kudus. Kota ini, yang telah menyaksikan tahun-tahun kemakmuran benua penciptaan, pernah menjadi kota terpenting di benua penciptaan. Keberadaannya telah menstabilkan benua kejadian selama ribuan tahun. Namun, kejayaannya adalah milik masa lalu, dan kota ini dihancurkan dalam semalam. Pada saat ini, kota ini tampaknya telah menjadi kuburan terbesar di benua penciptaan. Di sini, ada potongan batu nisan, ditempatkan dengan rapi di sini, tidak ada ujungnya sekilas. Beberapa dari batu nisan ini diukir dengan kehidupan para korban, dan beberapa tanpa kata-kata. Tentu saja, beberapa orang mungkin telah dibawa kembali untuk dimakamkan oleh anggota keluarga mereka yang masih hidup, tetapi lebih banyak orang yang dikuburkan langsung di kota ini.
Dalam pertempuran seperti itu, beberapa orang bahkan tidak memiliki mayat lengkap yang diawetkan. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun kuburan ini. Dipimpin oleh berbagai negara adidaya, banyak orang berpartisipasi dalam aksi ini. Itulah yang menyebabkan situasi saat ini. Tahun-tahun yang dulu makmur telah menghilang, hanya menyisakan kesedihan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dan di sebidang tanah ini, ada banyak roh kepahlawanan yang dikuburkan untuk melindungi sebidang tanah ini. Dalam kegelapan malam, orang-orang yang datang ke kota Roh Kudus untuk memberi hormat secara bertahap mundur dari kuburan besar ini, dan hanya beberapa orang di seluruh kuburan yang masih tinggal di depan kerabat mereka. Pada saat ini, dalam kegelapan malam, dua sosok juga berjalan menuju kuburan ini satu demi satu. Di kota Roh Kudus, ada banyak orang yang dikuburkan, tetapi kedua orang ini tampaknya sangat akrab dengan kuburan ini, dan mereka berjalan langsung menuju setiap tempat. Di lokasi itu, sebuah nama terukir di setiap batu nisan. Hanya saja ada kolom karakter kecil di sudut kanan atas setiap nama, pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Ini adalah pasukan khusus dan juga satu-satunya pasukan di seluruh benua. Pasukan ini berasal dari berbagai keluarga di benua penciptaan. Terlepas dari identitas atau ras, selama kamu memiliki hati yang tulus, kamu dapat bergabung dengan pasukan ini. Namun, ketika kota Roh Kudus dihancurkan, 90% pasukan langsung mati. Mereka yang selamat secara kebetulan juga telah disembunyikan saat ini dan menghilang. Semua ini telah menjadi sejarah. Kedua orang itu bolak-balik di antara batu nisan, dan akhirnya berhenti di antara batu nisan, dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Ayah, Luoli menatap ayahnya di depannya dengan sedikit ekspresi serius di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini bersama ayahnya. Setiap kali dia datang ke sini, hatinya akan sangat berat. Di sini, setiap nama membuatnya merasa sangat akrab. Itu adalah rekan satu tim yang bergaul satu sama lain siang dan malam. Itu adalah mitra yang telah berjuang bersama. Namun, semua ini hilang, dan semuanya hancur dalam perang. Namun, ketika dia datang ke sini kali ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ayahnya tidak benar dengan situasi sebelumnya. Pada saat ini, Luotong berdiri di depan batu nisan dan berkata dengan sedikit sedih, beginilah orang, semakin kuat yang mereka miliki, semakin mereka berharap untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih baik, tetapi pada akhirnya, mereka sendiri, saya mempertaruhkan hidup saya, tetapi saya masih tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi kata-kata ini membuat Luoli sedikit bingung, dan dia selalu merasa ada yang salah, dan ayahnya tidak punya rencana untuk memberitahu dia. Ayah, keadaanmu tampaknya sedikit. Luoli memandang ayahnya, ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Setiap kali saya datang ke kota Roh Kudus, ayah saya akan serius dan serius, tetapi kali ini ada sentuhan kepahitan dan ketidakberdayaan. Luotong tidak banyak bicara, tetapi memandang Luoli dan berkata, apakah menurutmu ada yang namanya kelahiran kembali di dunia ini? Detak jantung Luoli juga tidak berdetak pada saat ini, dan kemudian berkata, saya tidak tahu, benua penciptaan memiliki metode yang serupa. Namun, metode itu bukanlah kelahiran kembali, tetapi pekerjaan paksa. Melalui metode rahasia, biarkan jiwamu mengendalikan tubuh lain. Ketika Luotong mendengar kalimat ini, dia menunjukkan sedikit senyum dan berkata, hampir begitu. Hanya saja kelahiran kembali lebih merepotkan daripada merebut. Ayo pergi dan lihat. Meskipun pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus telah dihancurkan, warisannya tetap ada. Seharusnya masih ada di sana. Ketika saya membangun kuburan, saya sengaja menggesernya sedikit, dan saya harus bisa masuk. Ketika Luotong selesai mengatakan ini, dia menekan tangan kanannya di batu nisan di depannya, dan kuburan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Benua penciptaan, aliansi hitam. Sebagai salah satu kekuatan teratas di benua penciptaan, aliansi hitam memiliki warisan yang tak terbayangkan. Meskipun aliansi hitam telah mengalami pukulan besar dalam 100 tahun terakhir, aula cabang di benua penciptaan hampir hilang. Namun, ini tidak mempengaruhi status aliansi hitam sebagai kekuatan tertinggi di benua penciptaan. Aula cabang dihancurkan dan dapat dibangun kembali, dan tidak ada yang bisa terus mencari orang-orang yang terikat padanya. Bagaimanapun, orang termurah di benua ini adalah manusia. Selama Anda memiliki sumber daya dan kekuatan, lambaian tangan Anda dapat membawa Anda semua jenis orang. Pada saat ini, di area misterius benua penciptaan, dua sosok datang ke gerbang gelap.
dan melihat gerbang di depan mereka dengan hormat dan memberi hormat. Guru, muridnya sudah kembali. Mark memandang aula hitam di depannya dengan rasa hormat. Di aliansi hitam, dia dapat memiliki kekuatan yang kuat dan status yang sangat istimewa. Hanya ada satu alasan, yaitu, dia milik orang yang dipilih oleh Tuhan. Selama tidak ada dosen yang ditinggalkan suatu hari nanti, maka semua kekuatan dari seluruh Liga Hitam dapat dikalahkan olehnya. Guru, pada saat ini, Ling Yunyan menatap gerbang di depannya dengan sedikit ketidakberdayaan. Saya sudah memutuskan untuk melepaskannya dan tidak pernah ada hubungannya dengan diri saya lagi. Tetapi pada akhirnya, saya masih datang ke aula besar ini. Ini mungkin takdir, atau mungkin telah ditakdirkan dalam kegelapan. Dan pada saat kata-kata kedua orang itu jatuh, pintu yang tebal dan gelap gulita itu perlahan-lahan terbuka. Di balik pintu yang tebal itu, ada tebing tanpa dasar, dan di sisi yang berlawanan adalah tebing yang menjulang. Di seberangnya ada lingkaran air terjun, dan air terjun yang tersisa dengan cepat memercik dengan tetesan air kecil. Masuk, sebuah suara melewati air terjun dan jatuh langsung ke telinga kedua orang itu. Pada saat yang sama, pintu di belakang kedua orang itu dengan cepat ditutup pada saat ini, dan semuanya sunyi. Benua penciptaan, domain binatang. Ini memiliki hutan tertua di benua penciptaan, dan juga merupakan habitat lebih dari setengah monster di benua penciptaan. Di domain binatang buas yang luas, ada berbagai keluarga monster yang tersebar. Dua keluarga binatang yang paling terkenal adalah klan naga kuno Taiksu dan klan surgawi Phoenix kuno. Kedua keluarga ini telah menempati hampir sepertiga dari kekuatan di domain bis. Jika bukan karena kedua keluarga saling menahan, saya khawatir seluruh bis domain akan berada di bawah kekuasaan dua keluarga. Pada saat ini, di wilayah klan naga kuno Taiksu, inti kekuatannya adalah Pulau Naga. Di alun-alun Long Island, sekelompok tokoh berkumpul, dan orang-orang ini mengeluarkan napas yang kuat. Tidak kurang dari 100 ahli di tingkat Immortal Sovereign, dan ada lebih dari selusin ahli di tingkat Immortal Supreme. Sebagai raja dari domain binatang buas di benua penciptaan, secara alami tidak akan ada kekurangan pembangkit tenaga listrik dari klan naga kuno Taiksu. Namun, pada saat ini, ada sedikit kepanikan di wajah anggota klan naga kuno Taiksu, karena ada tekanan besar yang langsung menyelimuti Pulau Naga ini. Pada saat ini, ada dua sosok di antara kerumunan, dan ketika mereka merasakan paksaan ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Ini benar-benar menekan langkah demi langkah. Itu tidak memberi kita kesempatan untuk bernapas. Ketika Lei Jun merasakan tekanan ini, ada sedikit kepanikan di wajahnya. Karena dia adalah 9 naga guntur emas mendalam dan tidak memiliki kekuatan garis keturunan milik binatang itu, paksaan yang bercampur dengan kekuatan garis keturunan ini tidak memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Namun, Zian di sampingnya berbeda. Sebagai anggota keluarga Taiksu Gulong, meskipun dia memiliki kekuatan darah yang sangat kuat, itu terlalu berbeda dari kekuatan lawan. Di bawah tekanan besar ini, dia hanya merasa sedikit pusing. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika paksaan terus meningkat, akhirnya, beberapa anggota klan naga kuno Taiksu dengan kekuatan yang buruk di Pulau Naga ini jatuh langsung ke tanah, dan aura mereka menjadi semakin lemah. Pihak lain jelas telah menunjukkan belas kasihan, jika tidak orang-orang yang kurang dari Immortal Supreme ini dapat langsung dihancurkan oleh paksaan yang kuat ini. Keluar, Yang Mulia, sebagai pembangkit tenaga listrik Fighting God, sebenarnya mengambil lebih banyak tindakan dari kami, yang akan kehilangan identitas Anda. Klan Taiksu Gulong kami benar-benar takut pada klan Tianfeng Anda. Melihat klan yang jatuh, di tengah kerumunan, seorang pria parubaya juga melihat ke dalam kehampaan, dengan sedikit kedinginan. Orang ini secara alami adalah patriark klan naga kuno Taiksu, Long Yuan. Sebagai patriark, pada saat ini, ketika klan Taiksu Gulong mengalami krisis, dia secara alami harus berdiri. Hanya saja tekanan di sisi lain ini, bahkan dia merasa sedikit licik. Pada saat ini, sesosok juga muncul di kehampaan, bahkan tanpa melihat Long Yuan di tanah. Kekuatan seperti jiwa langsung ditransmisikan ke kedalaman Long Island. Bukankah layak bagi saudara Long untuk menyambut tamu terhormat? Suara seperti guntur langsung melintasi Pulau Naga dan menyebar ke kedalaman Pulau Naga. Di tempat kalimat ini berlalu, di Pulau Naga, semua orang dari klan naga kuno Taiksu merasakan tekanan besar. Tentu saja, ada juga orang yang merasa pikirannya akan meledak. Feng Huangtian, dewa pertempuran dari klan Tianfeng kuno. Ketika Long Yuan melihat sosok itu, ada sedikit kejutan di wajahnya.
Meskipun dia sudah menebak identitas pihak lain, dia masih terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Klan Tianfeng kuno dan klan Taiksu Gulong telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya terbatas pada Kaisar Abadi. Konfrontasi antara dewa tertinggi dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi sangat jarang, tetapi kali ini, Feng Huangtian yang datang secara pribadi. Ini jelas bukan pertanda baik. Ini mengingatkan Long Yuan pada rumor di benua penciptaan. Dia awalnya mengira itu hanya rumor. Bagaimanapun, orang kuat seperti Feng Huangtian tidak akan pernah mau tunduk pada orang lain. Tetapi pada saat ini, dia harus mengakuinya. Pada saat ini, di kedalaman Long Island, di aula tertentu, sosok yang telah menutup matanya akhirnya membuka matanya dan menghela nafas tanpa sadar. Setelah itu, sosok itu menghilang langsung ke dalam istana. Dan ketika muncul kembali, sosok itu sudah berada di sisi Feng Huangtian. Di atas kehampaan, keduanya saling berhadapan dari jauh, dan suasana dingin menyelimuti seluruh Pulau Naga. Jika kamu di sini untuk bertarung, aku akan menemanimu. Tapi, itu tidak ada di sini. Dewa Naga melirik Feng Huangtian di depannya dan berkata dengan sedikit dingin. Melihat situasi klan naga kuno Taiksu, Dewa Naga memiliki ledakan kemarahan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di antara klan naga kuno Taiksu, saya khawatir orang-orang ini tidak akan pingsan di tanah. Feng Huangtian melirik Dewa Naga di sisi yang berlawanan, lawan, lupakan saja. Saya tidak memiliki minat ini, saya hanya menggunakan cara orang lain untuk memperlakukan orang lain. Ketika Anda datang ke klan Tianfeng kuno saya, Anda juga, selamat datang. Dewa Naga melirik Feng Huangtian, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bergerak, dan berkata dengan dingin, untuk apa kamu datang ke klan naga kuno Taiksuku? Ketika datang ke bisnis, Feng Huangtian berkata dengan ringan, bukan apa-apa, saya hanya ingin mengundang Anda klan naga kuno Taiksu untuk bergabung dengan pengadilan suci penciptaan. Saya tidak berpikir Brother Long akan melewatkan acara semacam ini. Setelah Feng Huangtian selesai mengucapkan kata-kata ini, dengan jentikan jarinya, lipatan surat emas terbang keluar dan mendarat di tangan Dewa Naga. Surat undangan ini dibuat dengan sangat elegan dan indah. Ketika Dewa Naga membuka surat undangan ini, ada sentuhan keterkejutan di wajahnya. Sepertinya saudara Long belum tahu. Namun, bahkan jika Anda tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Ini adalah tren umum, dan itu adalah kehendak Tuhan. Saya menasihati saudara Long, jangan mengikat diri Anda sendiri. Jika tidak, di alam binatang, tidak akan ada yang terlalu ilusi. Klan Naga Kuno, Feng Huangtian memandang Dewa Naga di depannya, dan berkata dengan sedikit makna. Kali ini, itu hanya pengingat. Sebaiknya keluarga Taiksu Gulong menundukkan kepala. Jika tidak, maka keluarga Taiksu Gulong saja yang membuat pisau. Setelah pembentukan pengadilan suci penciptaan, perlu proses berdiri, dan keluarga naga kuno Taiksu dengan dewa pertempuran adalah mangsa terbaik. Feng Huangtian melirik Dewa Naga lagi, dan meninggalkan Pulau Naga dalam sekejap, dan tekanan yang diselimuti klan naga kuno Taiksu akhirnya berangsur-angsur menghilang. Dalam kehampaan, Dewa Naga melihat ke kejauhan. Tekanan yang seharusnya ada di tempat itu telah menghilang, dan surat undangan di tangannya benar-benar memiliki nafas orang itu. Tampaknya sesuatu yang besar terjadi di benua penciptaan ketika dia mundur. Benua penciptaan, keluarga Bai. Ini adalah ruangan yang sangat sederhana, tidak banyak dekorasi di dalam ruangan, tetapi sangat bersih dan memberikan perasaan yang menyegarkan. Pada saat ini, ada seseorang yang berbaring di tempat tidur di ruangan ini. Orang ini secara alami adalah Yun Yun, dengan dahi yang halus, bulu mata yang panjang, jembatan hidung yang terangkat, dan sepasang bibir yang sedikit kemerahan, yang semuanya sangat indah. Hanya saja mata itu belum terbuka sejak akhir pertempuran Tianfu. Dalam beberapa hari terakhir, banyak dokter datang ke sisi Yun Yun untuk memeriksa, dan mereka juga mencoba untuk memperbaiki berbagai ramuan obat untuk Yun Yun. Tetapi bagaimanapun, mereka belum membangunkan Yun Yun. Satu-satunya hal yang dapat dihibur adalah nafas Yun Yun yang tenang, dan seluruh orang masih memiliki aktivitas kehidupan tertentu. Pada saat ini, kapan Yun Yun bisa bangun tidak tahu. Pada saat ini, ada seseorang di samping Yun Yun, dan orang ini secara alami adalah Nalan Yanran. Yun Yun berada di benua penciptaan dan tidak memiliki kerabat, dan saat ini, satu-satunya orang yang dapat menemani Yun Yun adalah Nalan Yanran. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan sosok berjalan langsung dari luar, dan itu adalah Yang Chen. Yanran, pergi dan istirahat.
Serahkan saja padaku. Yang Chen menatap Nalan Yanran dengan sedikit kenyamanan. Setelah berhari-hari, Nalan Yanran tidak pernah beristirahat, dan Yang Chen masih sedikit khawatir tentang Nalan Yanran. Dan ketika Nalan Yanran memandang Yang Chen, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja, itu semua karena saya. Jika bukan karena saya, guru tidak akan." Yang Chen memandang Nalan Yanran dengan desahan tak berdaya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada yang bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi. Selain itu bukan salahmu." Dalam pertempuran Tianfu, pertempuran yang hampir menghancurkan seluruh Tianfu, bagaimana mungkin itu hanya kesalahan Nalan Yanran? Dan Nalan Yanran melirik Yunyun, tapi tidak mengatakan apapun sama sekali. "Oke, ayo pergi dan istirahat. Saya akan menonton di sini. Begitu ada berita, saya akan segera memberitahu Anda." Yang Chen memandang Nalan Yanran dan berkata. Dan Nalan Yanran melirik Yang Chen dengan sedikit kelelahan di wajahnya, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menyerahkannya kepada saudara perempuanku untuk saat ini." Setelah Nalan Yanran melirik Yun Yun dengan khawatir, dia juga pergi dari sini. Untuk sementara, Yun Yun tidak bisa bangun, dan Nalan Yanran tidak bisa berada di sisi Yun Yun selamanya. Setelah Nalan Yanran pergi, Yang Chen memandang Yun Yun yang ada di depannya dan menghela nafas tak berdaya. Betapa seorang master dan murid cinta. Hanya saja terkadang tidak baik memiliki hubungan yang mendalam, tidak ada yang ingin pihak lain terluka. Pada akhirnya, kedua belah pihak sering terluka. Setelah Nalan Yanran pergi, Yang Chen datang ke pintu kamar, membuka pintu, dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Masuk. Anda harus menyelinap ke sini, seperti menjadi pencuri." Dan ketika kata-kata Yang Chen jatuh, sesosok juga dengan hati-hati masuk ke ruangan, yang secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan kembali ke rumah Bai lagi, dan datang ke sisi Yun Yun lagi untuk memeriksa luka Yun Yun. Namun, Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk langsung masuk ke kamar Yun Yun, belum lagi ada Nalan Yanran yang menjaga di sini sepanjang waktu. Pada saat ini, orang yang paling ditakuti oleh Xiao Yan adalah Nalan Yanran. Setelah meminta Yang Chen untuk mendukung Nalan Yanran, Xiao Yan dengan hati-hati mendatangi Yun Yun. "Aku keluar dulu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu." Yang Chen melirik Xiao Yan dan meninggalkan ruangan dengan sedikit ketidakberdayaan. Yang Chen tidak tahu apa hubungan antara Xiao Yan dan Yun Yun. Mereka tampak seperti pasangan, tetapi mereka tampaknya menjaga jarak jauh di antara mereka, yang sulit untuk diketahui. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa ada ikatan yang mendalam antara dua orang. Tidak peduli yang satu mengalami kecelakaan, yang lain akan khawatir. Karena itu, di mata orang lain, kedua orang ini sebenarnya tidak berbeda dengan kekasih. Hanya saja Xiao Yan dan Yun Yun adalah satu-satunya yang tidak mengetahui hal ini. Xiao Yan menatap Yun Yun di tempat tidur dan berjalan sedikit demi sedikit. Yun Yun berbaring di tempat tidur masih sangat mulia dan cantik, temperamen anggun dan mewah tidak pudar sedikit pun. Sebaliknya, itu terlihat semakin mengharukan. Dengan batuk ringan, Xiao Yan dengan hati-hati mengangkat sudut selimut dan mengambil tangan Yun Yun. Tangan kanan Yun Yun tidak semulus tangan gadis biasa. Setelah lama berlatih pedang, ada sedikit kekasaran. Tetapi ini adalah simbol pria yang kuat. Tangan Xiao Yan diletakkan di pergelangan tangan Yun Yun, dan kekuatan-kekuatan memasuki tubuh Yun Yun bersama dengan lengan Yun Yun. Xiao Yan juga mulai memeriksa tubuh Yun Yun. Semangat juang di tubuh Yun Yun sangat tenang, dan tidak ada kelainan dalam operasi yang stabil. Dan luka internal Yun Yun secara bertahap diperbaiki dengan bantuan tanaman obat. Secara keseluruhan itu bukan masalah besar. Dan ketika kekuatan jiwa Xiao Yan memasuki otak Yun Yun, dia tiba-tiba menghadapi perlawanan besar. Perlawanan ini benar-benar mengisolasi kekuatan jiwa Xiao Yan yang mencoba untuk menyerang otak Yun Yun, dan tidak bisa mendapatkan wawasan. Ini adalah, ketika Xiao Yan merasakan perlawanan ini, ada sedikit kejutan di wajahnya. Perlawanan ini bukan pertama kali dia temui. Ketika dia pertama kali bertemu Yun Yun di benua penciptaan, Yun Yun juga terluka sekali, dan Xiao Yan merasakan keberadaan kekuatan khusus ini saat itu. Sangat disayangkan, kekuatan ini terlalu kuat, Xiao Yan tidak bisa menembusnya sama sekali. Perlahan menghembuskan napas dari udara keruh, Xiao Yan juga secara bertahap melepaskan rencananya untuk terus memeriksa. Dilihat dari situasi saat ini, tubuh Yun Yun tidak memiliki hambatan. Apakah dia bisa bangun atau tidak, mungkin itu karena keberuntungan Yun Yun sendiri.
Menempatkan tangan Yun Yun kembali ke dalam selimut lagi, Xiao Yan menutupi Yun Yun dengan selimut, menghela nafas, dan berbalik dari sisi Yun Yun. Kali ini, sepertinya ada banyak orang yang berhutang pada Yun Yun. Di permukaan, tindakan ini ditujukan ke Tianfu, tetapi sebenarnya tindakan ini ditujukan untuk Xiao Yan. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yan memiliki banyak jenis api surgawi dan air surgawi, itu mungkin tidak menyebabkan seperti itu. Bencana besar. Ini adalah hutang yang ditakdirkan untuk tidak dapat dilunasi. Sambil menggelengkan kepalanya dan menatap Yun Yun yang cantik lagi, Xiao Yan meninggalkan ruangan. Tidak baik sendirian di ruangan ini. Ketika Yang Chen melihat Xiao Yan keluar, dia berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana kabarnya?" Xiao Yan melirik Yang Chen dan berkata, "Bantu jaga dia, dia akan bangun." Setelah berjalan keluar dari kamar Yun Yun, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Meskipun Yun Yun tidak bangun, dia sedikit cemas, tapi setidaknya sepertinya Yun Yun tidak dalam masalah serius sekarang, yang juga membuat Xiao Yan sedikit rileks. Hari ini, yang paling mengkhawatirkan Xiao Yan adalah pendirian pengadilan suci penciptaan. Dengan metode Simuyu, mungkin lebih cepat dari yang diharapkan untuk mengintegrasikan kekuatan dari seluruh benua penciptaan untuk membentuk pengadilan suci penciptaan. Tetapi Suner juga tampaknya telah memutuskan untuk menentang pembukaan benua penciptaan oleh Simuyu ke dunia luar. Tidak ada harapan pelonggaran di antara keduanya. Selain itu, jika dia menyerah ke pengadilan suci penciptaan yang dipimpin oleh Simuyu, itu berarti dia harus menyerahkan semua api surgawi dan air surgawi di tubuhnya, yang merupakan sesuatu yang sangat enggan dilakukan oleh Xiao Yan. Semua api surgawi dan air surgawi diperoleh oleh Xiao Yan dengan harga yang mahal, dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan barang-barangnya dengan mudah. Tidak peduli dari aspek mana, Xiao Yan harus berpartisipasi dalam perang ini. Hanya saja perang ini berbeda dengan perang sebelumnya. Ini pada dasarnya adalah perang yang mustahil untuk dimenangkan. Setidaknya di permukaan, pihak lain memiliki setidaknya 8 pembangkit tenaga listrik Fighting God, dan jika orang-orang seperti itu berkumpul bersama, mereka pada dasarnya dapat menghapus seluruh benua penciptaan. Meskipun Xiao Yan juga mewarisi sebagian dari kekuatan Sue Suner sampai batas tertentu, masih ada jurang antara dia dan Dewa Perang. Dan bahkan jika dia dan Suner benar-benar melangkah ke level Dewa Perang, itu akan sulit untuk mempengaruhi ini. Sebuah perang. Panggilan. Ketika Xiao Yan memikirkan hal ini, tangan kanannya tanpa sadar mengepal, dan rasa lemah perlahan-lahan muncul di hatinya. Ini adalah pertempuran tanpa peluang untuk menang. Bahkan jika Anda menang, Anda tidak dapat memastikan apakah Anda benar atau salah. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dari udara keruh, dan akhirnya secara bertahap kembali tenang. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah pada dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari depan, dan langkah berirama terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tidak melihat ke depan ketika dia mendengar suara ini. Di depan Xiao Yan adalah seorang wanita. Wanita di depannya memiliki garis indah yang lahir dari energi spiritual surga dan bumi. Alisnya yang tipis-tipis dan panjang, dan mata birunya sedalam laut. Seluruh tubuhnya orang juga memancarkan rasa bangsawan, temperamen yang bermartabat, seperti peri di langit turun di dunia tahu, memberi orang rasa kekudusan yang bisa dilihat dari kejauhan tapi tidak menghujat. Rambut hitam gagah yang menjuntai ke pinggang itu elegan dan halus. Hanya saja ada embun beku samar di wajahnya, yang menakutkan. Dan kekuatan orang di depannya telah mencapai tingkat Immortal Supreme, yang merupakan salah satu dari sedikit keberadaan di seluruh Tianfu. Ada sedikit kewaspadaan di wajah Xiao Yan, meskipun dia tidak merasakan permusuhan dari lawan, tidak sulit bagi pembangkit tenaga listrik tingkat abadi untuk menyembunyikan emosi dan niat membunuhnya. Wanita di hadapannya juga sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan, namun saat merasakan aura di tubuh Xiao Yan, wanita di hadapannya seolah mengerti sesuatu dan berkata pada Xiao Yan, "Kau dan aku seharusnya begitu, pertama kali. Mari kita bertemu dan memperkenalkan diri. Nama saya King Muxue, dan saya juga kakak perempuan Yun Yun." Ketika dia mendengar kalimat ini, penjaga Xiao Yan sedikit santai. Xiao Yan tidak merasakan banyak permusuhan dari tubuh King Muxue. Jadi Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Jadi begitu, aku ini Xiao Yan. Terima kasih atas bantuanmu, pertempuran Tianfu." Xiao Yan belum pernah melihat King Muxue sebelumnya,
Tetapi dia masih ingat bahwa sepertinya ada orang seperti itu di Tianfu, dan Xiao Yan juga tahu bahwa jika bukan karena keberadaan King Muxue di Tianfu, saya khawatir lebih banyak orang akan mati di Tianfu. King Muxue melirik Xiao Yan dan berkata, sesuatu terjadi di antara klan iblis, jadi Cailin dan Xiao Xiao tidak berada di Tianfu dan kembali ke klan iblis. Namun, klan iblis aman sekarang. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Sejak kembali ke Tianfu, dia tidak merasakan nafas Cailin dan Xiao Xiao, tetapi dia tidak terlalu peduli. Ketika dia mendengar kata-kata King Muxue, Xiao Yan akhirnya mengkonfirmasi bahwa Cailin dan Xiao Xiao tidak lagi berada di Istana Surgawi. Ada apa? Wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit kepanikan. Mungkinkah Si Muyu juga menembak klan iblis ketika dia menyerang paviliun gelap? Ini adalah masalah yang sangat penting. Jika Dewa Pertempuran turun ke klan iblis, saya khawatir seluruh klan iblis tidak akan bisa melawan. King Muxue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu secara spesifik, tetapi tampaknya terkait dengan persekutuan alkemis. Persekutuan alkemis. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, ada juga gelombang kemarahan di tubuhnya. Ketika Tianfu dihancurkan, itu dikendalikan oleh persekutuan alkemis. Sekarang ras monster juga mengalami perubahan. Jika tidak ada hubungan antara keduanya, Xiao Yan sama sekali tidak percaya. Benar saja, Anda seharusnya tidak berhenti sebelumnya dan membunuh semua orang. Niat membunuh melintas di mata Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Di dunia ini, menjadi baik hati bukanlah hal yang baik. Dan pikiran Xiao Yan semua jatuh pada King Muxue. King Muxue melirik Xiao Yan dan berkata, kamu pasti berpikir bahwa kamu harus menghancurkan semua keluarga. Xiao Yan tertegun sejenak tapi dia tidak menyembunyikan pikirannya dan mengangguk. King Muxue di depannya jelas bukan orang biasa, Xiao Yan tidak perlu menyembunyikan apapun darinya di depannya. King Muxue melirik Xiao Yan, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku meminta seseorang untuk membawakanmu surat dan menghentikan perang itu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, ada sedikit kejutan di wajahnya, dan ada sedikit fluktuasi dalam semangat juang di tubuhnya. Suner mendukung tindakan Xiao Yan sejak awal, bahkan jika Xiao Yan menghancurkan sebuah keluarga, itu tidak menghentikan Xiao Yan. Xiao Yan selalu penasaran mengapa Suner keluar untuk menghentikannya di saat-saat terakhir. Namun, Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa orang di depannya yang benar-benar menghentikan perang ini akan menjadi orang di depannya. Panggilan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Meskipun dia sedikit tidak rela, Xiao Yan akhirnya mendengus dingin, Yun Yun ada di kamar, aku masih memiliki beberapa hal yang tidak akan aku temani untuk saat ini. Hal-hal telah terjadi. Xiao Yan tidak memiliki cara untuk mengubah apapun. Tetapi jika tidak ada kebencian di hatinya, itu pasti salah. King Muxue mengedipkan mata pada Xiao Yan yang hendak pergi dan berkata, Pengadilan Suci Penciptaan, pertemuan di pantai Laut Cina Timur. Jika Anda harus memilih salah satu dari keduanya, bagaimana Anda akan memilih? Kerabat dan teman-teman aman dan sehat, untuk yang terakhir, nasib adalah keberuntungan, dan masa depan mengkhawatirkan. Ada sedikit keraguan di wajah Xiao Yan. Menghadapi pertanyaan King Muxue, bagaimanapun juga, sulit baginya untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa membuat keputusan dengan mudah. Setelah King Muxue melirik Xiao Yan, dia juga menatap Dongfang dan berkata, apakah kamu punya waktu? Jika aku ingin meminjammu sebentar, mungkin 1 atau 2 hari, atau mungkin 4 atau 5 hari. Dengan kekuatanmu, aku tidak bisa mencapai banyak peningkatan dalam waktu sesingkat itu, lebih baik pergi jalan-jalan, bagaimana? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, matanya juga tertuju pada King Muxue yang ada di sampingnya. Sejak King Muxue menemukannya barusan, Xiao Yan sudah menyadari bahwa King Muxue tidak akan berbicara dengannya tanpa alasan apapun. Namun, apa sebenarnya yang ingin dilakukan King Muxue? Xiao Yan sedikit ragu. Lagi pula, yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah pergi ke klan iblis. Klan iblis juga mengalami bencana. Meskipun Cailin dan Xiao Xiao tidak termasuk dalam klan iblis masih memiliki seseorang yang mereka sayangi, King Lin. Mewarisi kekuatan Santo sebelumnya dari klan iblis, King Lin memiliki ruang besar untuk perbaikan, dan sebagai Santo dari klan iblis, King Lin pasti akan mengambil tanggung jawabnya. King Muxue melirik Xiao Yan dan berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Lagi pula, kamu memiliki hakmu sendiri untuk memilih. Aku tidak memiliki kemampuan atau kemampuan untuk memaksamu ke sana.
Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, ada sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. King Muxue tidak akan melakukan hal yang sia-sia, karena dia ingin pergi sendiri. Dia punya alasan. Selama pertempuran Tianfu, King Muxue membantu Tianfu dengan banyak hal, jadi kali ini itu harus menjadi kebaikannya. Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian berkata, katakan padaku, ada apa? Jika kamu tertarik, mungkin kamu bisa melakukan perjalanan. Kota Donglin. Ini adalah kota yang terletak di tenggara daratan. Tidak ada tuan yang kuat di kota ini. Yang terkuat di kota ini adalah penguasa kota-kota ini, sebuah pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Abadi. Di kota ini, ada banyak orang, dan bahkan sebagian dari klan iblis telah berintegrasi ke kota ini. Setelah King Lin menjadi orang suci klan iblis, hubungan antara manusia dan klan iblis mereda, dan bagian dari klan iblis mulai menghubungi manusia, dan kota Donglin ini adalah kota tempat klan iblis dan manusia berkomunikasi. Namun, sejam yang lalu, ketenangan kota ini langsung hancur. 10 pria berjubah hitam muncul di kota ini, dan paksaan yang kuat langsung menyapu seluruh kota. Itu hanya satu gerakan, hampir 1/10 bangunan di kota ini juga hancur. Dalam waktu setengah jam, serahkan 100 alkemis dan 100 ahli di tingkat alam roh abadi. Jika tidak, seluruh kota Donglin akan dihancurkan dalam satu gerakan. Suara sedingin es datang langsung ke kota ini, seolah-olah dewa kematian telah turun ke kota ini. Segera, seluruh kota Donglin menjadi kacau. Tuan kota-kota ini ingin menegosiasikan sesuatu dengan pria berbaju hitam yang tergantung di atas kota ini. Tetapi pihak lain tampaknya tidak memiliki niat untuk bernegosiasi sama sekali, dan membanting penguasa kota Donglin langsung dengan telapak tangannya. Tingkat Raja Abadi jatuh langsung dari kehampaan, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Kepanikan menyelimuti kota ini, dan banyak orang dengan gila-gilaan mencoba melarikan diri dari kota ini. Tetapi sebelum mereka sempat pergi, dalam kehampaan, kata-kata acuh tak acuh keluar lagi. Kami tidak memenuhi persyaratan kami. Jika seseorang meninggalkan kota tanpa izin, hancurkan kota ini terlebih dahulu. Suara bernada tinggi seperti dewa kematian membuat orang-orang di kota ini putus asa. Inilah dunia, yang kuat membuat aturan, yang lemah hanya bisa mematuhi aturan. Di bawah tekanan teror, seluruh kota Donglin menjadi rusuh. Tiba-tiba, dalam waktu singkat, alkemis yang awalnya patut ditiru telah menjadi target pengejaran semua orang. Selama 100 alkemis diserahkan, sisanya bisa bertahan. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat negeri Dongeng juga mulai bertarung satu sama lain, hanya dengan menyerahkan pihak lain dan mengumpulkan 100 orang mereka dapat bertahan. Hanya dalam sekejap, seluruh kota Donglin terjerumus ke dalam kerusuhan besar, dan api perang merasuki. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh kota Donglin langsung menyerahkan 100 alkemis dan 100 ahli tingkat alam roh abadi. Dan 10 orang yang mengambang di kehampaan meninggalkan kota secara langsung dengan 200 orang ini. Itu hanya memberikan bayangan yang tidak bisa dihilangkan di kota ini. Pihak lain tidak berbuat banyak sama sekali, dan kota ini pada dasarnya musnah. Tapi sekarang, ruang tertentu di kota ini berfluktuasi, dan dua sosok diam-diam berjalan keluar dan memasuki kota ini. Mengapa kamu membawaku ke sini? Xiao Yan melirik King Muxue di depannya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, itu cukup untuk menutupi seluruh kota dalam sekejap. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa orang yang akan dibawa oleh King Muxue kepadanya adalah orang besar, tetapi Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke kota terpencil seperti itu. Di kota ini, tidak ada orang besar, tetapi ada banyak orang lemah. Namun, Xiao Yan tidak memperhatikan orang-orang ini. King Muxue melirik Xiao Yan, tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Apa dosa? Apa keluarga kami melakukan kesalahan? Mengapa kami menemukan hal seperti itu? Nak, bangun. Jika kamu mati, apa yang harus saya lakukan? Seorang lelaki tua memiliki mayat di depannya, tubuhnya sudah dingin. Wang Baohu, brengsek, kebencian macam apa yang dimiliki putraku denganmu? Mengapa kamu menangkap putraku? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Seorang lelaki tua menuduh seorang pria di depannya, dengan sedikit nada dalam kebencian suaranya. Putriku yang malang. Dia akhirnya menjadi apoteker kelas 5, tapi dia diusir oleh kalian para monster. Kalian apoteker tingkat tinggi tidak sebaik binatang. Kata-kata serupa muncul di telinga Xiao Yan dan King Muxue, dan mata Xiao Yan juga memiliki sedikit rasa ingin tahu dan kebingungan.
King Muxue, di sisi lain, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan mendengar percakapan yang sama. Pihak lain hanya perlu menyerahkan 100 orang, tetapi pada kenyataannya, jumlah orang yang terbunuh dan terluka di kota ini kali ini jauh lebih dari 100 orang, bahkan hampir 1000 orang. Xiao Yan memasuki kota ini dengan King Muxue, dan hatinya menjadi semakin berat. Kekuatan jiwa menyapu seluruh kota Donglin, dan situasi di kota ini sepenuhnya jatuh ke dalam persepsi Xiao Yan. Ada suara keras dan marah di mana-mana. Untuk melindungi diri mereka sendiri, pembangkit tenaga listrik tingkat negeri Dongeng menangkap musuh mereka dan menyerahkannya. Untuk melindungi diri mereka sendiri, apoteker tingkat tinggi menyerahkan apoteker yang lemah. Ini adalah kebenarannya. Di bawah tekanan mutlak kota ini telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Pada saat yang sama Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya, seluruh tubuhnya juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Jika dia dihadapkan dengan situasi seperti itu, pilihan apa yang akan dia buat? Setelah Xiao Yan melakukan semua ini, dia bertanya dengan sedikit petunjuk, apakah kamu membawaku ke sini untuk mencari tahu siapa di balik layar? Xiao Yan juga samar-samar menebak apa yang dimaksud King Muxue. Identitas orang di belakangnya mungkin tidak biasa. Jika tidak, King Muxue tidak akan membutuhkan bantuannya sendiri. King Muxue melirik orang-orang di sekitar dan berkata kepada Xiao Yan, saya sudah menemukan identitasnya, itu adalah alchemis Guild. Apalagi situasi klan iblis agak mirip. Tempat suci klan iblis diserang, meskipun akhirnya ditentang oleh klan iblis. Tetapi dalam bencana itu, sekelompok klan iblis menghilang. Dapat dipastikan bahwa orang-orang ini terkait dengan penangkapan orang-orang di kota ini. Apakah sama di antara klan iblis? Xiao Yan juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Tetapi karena telah dikonfirmasi bahwa persekutuan alkemis melakukannya, itu jauh lebih sederhana. Xiao Yan melirik King Muxue dan berkata, apakah kamu ingin aku pergi ke Alchemis Guild untuk menyelamatkan orang? Xiao Yan juga merasakan tekanan besar. Ada banyak orang kuat di Guild Alkemis. Jika orang-orang ini benar-benar ditangkap di aula utama oleh Guild Alkemis, maka ini benar-benar masalah. Meskipun Xiao Yan sangat bersimpati kepada orang-orang ini, bukanlah hal yang bijaksana untuk memasuki Alchemis Guild saat ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia pergi, Xiao Yan membutuhkan waktu untuk bersiap. King Muxue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu benar-benar markas besar Alchemis Guild, bahkan jika ada 10 dari mereka, kamu mungkin tidak dapat membawa orang-orang ini keluar dari Alchemis Guild. Kami telah membahas keberadaan Alchemis Guild. Orang-orang ini, beberapa mengerti. Jika itu bukan markas besar persekutuan alkemis dan penjaganya terbatas, kamu bisa mencobanya. Itu sebabnya persekutuan alkemis menangkap begitu banyak alkemis dan beberapa orang dari alam roh abadi. Rasa penasaran di mata Xiao Yan juga semakin kuat, dan sepertinya ada lapisan kabut yang menyelimuti di balik kejadian ini, membuat Xiao Yan ingin sekali mengetahui semuanya. King Muxue melirik Xiao Yan dan berkata, masalah ini ada hubungannya denganmu juga. Seharusnya ada seseorang di Tianfu-mu bernama Si Kongming. Dia juga yang membantumu mendirikan Tianfu. Xiao Yan mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu, tapi apa hubungannya dengan dia? Si Kongming adalah salah satu anggota pasukan yang ditinggalkan Murong Qingcheng kepada Xiao Yan. Jika mereka tidak membantu Xiao Yan pada tahap awal, itu akan menjadi lebih sulit. Setelah itu, pengelolaan Tianfu sepenuhnya diserahkan kepada mereka. Hanya saja, apa hubungannya ini dengan dia? King Muxue melirik Xiao Yan, dan kemudian berkata, kalau begitu, apakah kamu tahu pengalaman seperti apa yang dia miliki sebelum dia bertemu denganmu, atau Murong Qingcheng? Ketika kata-kata ini jatuh, Xiao Yan memiliki sedikit keraguan di hatinya. Xiao Yan tidak dengan hati-hati menyelidiki latar belakang dan pengalaman rekan-rekannya, karena Xiao Yan memiliki kepercayaan mutlak pada mereka. Sekarang setelah Anda mempercayai pasangan Anda, apa yang Anda lakukan untuk menyelidiki pengalaman mereka? Jika mereka mau berbicara, maka Xiao Yan secara alami akan mengambil inisiatif untuk mendengarkan. Dan jika mereka tidak ingin berbicara, Xiao Yan tidak akan mengejar apapun. Ini adalah cara hidup Xiao Yan. Selama mereka bersaudara, mereka harus saling percaya. Melihat ekspresi bingung Xiao Yan, King Muxue menghela nafas tak berdaya dan berkata, tapi itu benar, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini. Dan tidak mungkin bagi Murong Qingcheng untuk menceritakan semuanya. Kamu, awalnya,
dalam menghadapi kekuatan absolut, dan perlawanan yang tangguh, masalah ini seharusnya dikubur. Hanya saja nasib dua orang bertemu lagi di sini. King Muxue menatap Xiao Yan dengan sedikit menghela nafas, tetapi kata-kata King Muxue membuat Xiao Yan bingung, dan dia tidak tahu apa arti kata-kata King Muxue. Namun, ketika King Muxue menyebut Murong King Cheng, sesosok muncul di benak Xiao Yan. Namun, sosok itu telah tertanam secara permanen di benak Xiao Yan dan tidak akan pernah muncul lagi. King Muxue melirik Xiao Yan, dan secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Tetapi setelah melihat bahwa Xiao Yan juga dalam kelesuan tertentu, dia menarik napas lega. Untungnya, Xiao Yan tidak menyadarinya. Batuk-batuk, King Muxue terbatuk, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, kamu seharusnya memperhatikan bahwa kekuatan si Kongming jauh lebih besar daripada orang-orang dengan pangkat yang sama. Selain itu, perbedaan kekuatannya tidak sama. Ukuran rata-rata. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia telah bertarung melawan si Kongming sebelumnya, dan kekuatannya memang luar biasa. Selama pertempuran dengannya, jika dia ditekan ke level yang sama, bahkan Xiao Yan tidak akan menjadi lawannya dengan kekuatan murni. King Muxue berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit keseriusan, itu bukan karena dia monster, atau karena dia menggunakan beberapa keterampilan bertarung untuk memperkuat kekuatannya. Sebaliknya, dia adalah tubuh eksperimental. Subjek eksperimental yang mencoba obat baru. Dan ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, dia samar-samar mengerti apa maksud King Muxue. Seperti klan kedokteran, persekutuan alkemis bertanggung jawab atas teknik alkimia benua penciptaan. Setelah melalui masalah keluarga Yao, Xiao Yan jelas tahu betapa sulitnya menjadi apoteker di benua penciptaan. Sebagai apoteker mutakhir, Anda perlu membuat resep dan memperbaiki pil obat. Tapi apa efek dari pil obat semacam ini yang dibuat oleh sang alkemis, maka badan eksperimen semacam ini diperlukan untuk mencobanya. Umumnya, apoteker akan menggunakan reputasi mereka atau membayar untuk merekrut sukarelawan untuk menguji obat-obatan baru, tetapi tidak pernah ada kekurangan orang serakah di dunia ini yang menggunakan kekuatan dan kekuatan mereka untuk secara langsung mengangkat manusia sebagai subjek percobaan. Orang seperti ini, tanpa kebebasan dan martabat, dibesarkan di penangkaran dan bertindak sebagai eksperimen berbagai tanaman obat seperti ternak. Faktanya, semua apoteker tingkat tinggi memiliki sedikit banyak subjek percobaan yang disimpan di penangkaran. Orang-orang itu adalah budak atau tawanan perang. Tetapi menurut niat King Muxue, persekutuan alkemis sebenarnya menggunakan metode kejam ini untuk menangkap manusia sebagai subjek percobaan. Perilaku ini benar-benar keterlaluan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.